Sebelumnya, di akhir episode 11, Yeonsu dan Chaeung akhirnya saling jujur dan terbuka dengan perasaan mereka masing-masing. Selain itu, fakta masa kecil Chaeung juga akhirnya terkuak. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah Our Beloved Summer, episode 12. Di awal episode 12, kita disuguhkan dengan intro dokumenter Yeonsu dan Chaeung yang menjelaskan alasan mengapa sekarang dokumenter mereka dibuat kelanjutannya. Seru karena hubungan Yeonsu dan Chaeung yang kadang bertengkar dan kadang akur dalam dokumenter 10 tahun yang lalu itu menjadi alasan utama kenapa dokumenter mereka dibuat lanjutannya. Banyak orang yang ingin tahu bagaimana kabar kedua remaja ini setelah 10 tahun berlalu. Dan disinilah kita berada. Setelah 10 tahun berlalu, setelah menyaksikan bagaimana pasang surutnya hubungan Chaeung dan Yeonsu, akhirnya kita bisa melihat Chaeung dan Yeonsu berdamai dan saling terbuka. Seperti yang kita tahu, malam itu Yeonsu mencium Chaeung setelah Chaeung menceritakan masa kecilnya yang ternyata sangat memilukan. Tidak sampai di situ, Chaeung pun bangun dan membalas ciuman Yeonsu. Adegan kemudian berlanjut ke rumah Chaeung. Chaeung menceritakan bagaimana Chaeung menyadari bahwa dirinya adalah anak angkat keluarga Ung. Malam itu, saat musim gugur, di hari yang sama seperti hari ini, Chaeung melihat orang tuanya yang sekarang menangis sambil memegang sebuah foto anak kecil yang seumuran dengannya. Setelah itu, Chaeung mulai bermimpi dibuang oleh seseorang dan tersadar bahwa wajah yang dicari Chaeung dalam mimpinya bukanlah wajah orang tuanya yang sekarang. Begitulah bagaimana Chaeung akhirnya menyadari bahwa orang tuanya yang sekarang bukanlah orang tua kandungnya. Dan orang tuanya yang sekarang itu tidak tahu jika Chaeung mengetahui hal ini. Lanjut, Chaeung memberitahu Yeonsu bahwa selama ini Chaeung selalu kesulitan untuk tidur. Tapi anehnya, tiap Yeonsu ada di sampingnya, Chaeung jadi bisa tidur. Keesokan harinya, saat sarapan, Yeonsu terus menunggu telepon dari Chaeung. Namun Chaeung tak kunjung menelponnya. Saat Yeonsu akan berangkat kerja, ternyata Chaeung sudah menunggu Yeonsu di depan rumah Yeonsu. Walau senang, Yeonsu kemudian mengomeli Chaeung saat tahu bahwa Chaeung bergadang lagi semalam. Chaeung tidak menggubris omelan Yeonsu dan malah bersikeras ingin mengantar Yeonsu sampai ke halte bis. Di jalan, Yeonsu masih mengomeli Chaeung hingga Chaeung menggoda Yeonsu. Yeonsu jadi salah tingkah dan meminta Chaeung untuk tidak usah mengantarnya ke halte bis. Terlihat bahwa Yeonsu sebenarnya sangat senang dengan segala perlakuan manis Chaeung padanya. Kemudian sebelum mereka berpisah, Yeonsu bertanya apakah mereka saat ini kembali berpacaran atau tidak. Chaeung pun menanggapi bahwa untuk apa menanyakan hal itu. Bukankah sudah jelas-jelas terlihat bahwa saat ini mereka telah kembali berpacaran. Mendengar itu, dengan tersipu malu-malu, Yeonsu memberitahu Chaeung bahwa Yeonsu harap mereka berdua bisa terus akur ke depannya. Selanjutnya, terlihat orang tua Chaeung yang sudah pulang dari kampung halamannya. Saat Chaeung datang untuk makan di kedai orang tuanya itu, Chaeung meminta orang tuanya mengajak Chaeung jika mereka pulang kampung lagi. Di kantor penyiaran, Chaeran memergoki Dong-il yang sedang mengorek-ngorek masalah syuting dokumenter dan masalah perkembangan hubungan Ji-young dan Chaeran dari Taehoon. Selanjutnya, saat sedang mengedit video dokumenter, Ji-young seperti menyadari sesuatu saat melihat Chaeung dan Yeonsu tersenyum dan tersipu malu-malu saat saling berpandangan di video syuting terakhir mereka. Tak berapa lama, Chaeran datang dan meminta Ji-young pulang karena Ji-young sudah bergadang beberapa hari ini. Selain itu, wajah Ji-young nampak pucat. Dan saat Chaeran mengecek suhu tubuh Ji-young ternyata sedang demam tinggi.
Jiung pun mau tidak mau akhirnya menuruti perkataan Cheran. Sesampainya di apartemen, Jiung langsung membaringkan tubuh lelahnya di sofa. Malam itu, Cheung mengunjungi apartemen Jiung karena ada hal yang ingin diberitahu Cheung pada Jiung. Cheung menekan bel berkali-kali namun Jiung tak kunjung membukakan pintu untuknya. Merasa ada yang aneh, Cheung pun langsung masuk ke apartemen Jiung. Adegan berlanjut ke momen saat Jiung terbangun dari tidurnya. Saat terbangun, Jiung mendapati Cheung sudah berada di sampingnya. Saat itu, dari wajahnya, Jiung bisa menebak bahwa ada yang ingin diberitahu Cheung pada Jiung. Dan benar saja, dengan berat hati, Cheung akhirnya memberitahu Jiung kalau Cheung dan Yeonsu sudah berpacaran lagi. Tidak ada maksud lain, Cheung memberitahu Jiung hal ini karena dari dulu hingga sekarang, Cheung selalu ingin Jiung menjadi orang pertama yang mengetahui hal itu. Jiung sendiri terlihat tidak kaget mendengar kabar itu. Dan setelah mendengar kabar itu, Jiung melanjutkan tidurnya. Tak lupa Jiung mengusir Cheung pergi dari apartemennya. Keesokan paginya, Cheung menelpon Yeonsu sebelum Yeonsu berangkat kerja. Lalu dengan canggung, Yeonsu mengajak Cheung ketemuan akhir pekan ini. Di perjalanan ke kantor, Yeonsu menelpon Soli dan bercerita tentang Cheung. Tanpa diketahui Yeonsu, saat itu di kedai Soli ada nenek Yeonsu yang sedikit banyak mendengar percakapan keduanya. Setelah Yeonsu menutup teleponnya, Soli memberitahu nenek Yeonsu kalau Yeonsu dan Cheung sudah berpacaran lagi. Hari itu Yeonsu pergi menyurvei gedung pameran untuk proyek kantornya. Yeonsu kemudian terkejut saat melihat Cheung yang ada di gedung itu menungguinya secara diam-diam sejak tadi. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Cheung datang hanya untuk bertanya kenapa Yeonsu mengajaknya bertemu di akhir pekan. Bertemu di akhir pekan terlalu lama bagi Cheung. Sekali lagi, Yeonsu dibuat jatuh cinta oleh Cheung. Tidak bisa menyembunyikan perasaannya, Yeonsu lalu memeluk Cheung dari belakang dan sukses membuat Cheung terkejut dan berdebar-debar setelahnya. Yeonsu lalu meminta Cheung menunggunya sebentar lagi karena sebentar lagi pekerjaannya akan selesai. Selesai kerja, Yeonsu mencari Cheung yang ternyata menunggu Yeonsu dengan snack di tangannya. Yeonsu sangat bahagia dan menghadiahi Cheung sebuah ciuman. Tak mau kalah, Cheung pun membalas ciuman Yeonsu. Sementara itu, di kantor penyiaran, Jiung secara tidak sengaja bertemu dengan NJ. NJ lalu bercerita tentang Cheung yang sulit dihubunginya. Melihat Jiung yang sepertinya tahu sesuatu tentang Cheung, NJ lalu mengajak Jiung untuk makan malam bersamanya. Saat makan, NJ menginterogasi Jiung dengan caranya yang unik. NJ bukanlah orang yang bodoh. Hanya dengan tanggapan singkat dari Jiung, NJ langsung bisa tahu jika Cheung dan Yeonsu masih saling menyukai. Adegan kemudian berpindah ke Cheung yang saat ini sedang mengantar Yeonsu pulang. Di perjalanan, Cheung menjelaskan bahwa skandalnya dengan NJ itu tidaklah benar. Meski percaya pada Cheung, Yeonsu tetap terlihat cemburu mengingat Cheung yang berkunjung ke rumah NJ. Cheung lalu membujuk Yeonsu dengan berbagai cara hingga Yeonsu luluh. Di depan rumah Yeonsu, saat Yeonsu akan masuk ke rumahnya, Cheung mengeluh karena baginya mereka pulang terlalu cepat untuk ukuran pasangan dewasa. Yeonsu nampaknya setuju dan berbalik ke arah Cheung. Cheung kemudian menawarkan Yeonsu untuk melihat sesuatu yang membosankan bersamanya. Kembali ke NJ dan Jiung. Sambil minum alkohol, NJ yang sudah terlihat mabuk malah curhat tentang dirinya yang baru pertama kali mengalami cinta bertepuk sebelah tangan pada seorang pria yang dalam hal ini adalah Cheung.
NJ benar-benar merasa sangat menderita dengan cinta bertepuk sebelah tangannya. Sebagai senior dalam hal cinta yang bertepuk sebelah tangan, Ji-young menasehati NJ bahwa cinta bertepuk sebelah tangan awalnya memang menyakitkan, lalu akan lebih menyakitkan dan makin menyakitkan lagi hingga sakit setengah mati. Namun NJ tidak perlu khawatir, hal itu akan membaik dengan sendirinya karena NJ akan terbiasa menyukai dalam kesakitan, sehingga NJ tak akan merasa sakit walau sakit dan tak akan merasa menderita walau sebenarnya menderita. Saat ditanya NJ kapan cinta bertepuk sebelah tangan itu akan berakhir, Ji-young menjawab bahwa Ji-young belum pernah memikirkan hal itu. Lanjut ke Chaeung dan Yeonsu. Chaeung ternyata membawa Yeonsu ke galeri tempat Chaeung akan mengadakan pameran tunggalnya. Chaeung berkata bahwa rencananya Chaeung akan menggelar pamerannya tengah malam karena gambar-gambarnya dibuat saat tengah malam, dan juga karena Chaeung selalu terjaga saat tengah malam seperti saat ini. Kemudian seperti tersihir, Chaeung menatap Yeonsu dengan pandangan takjub. Yeonsu yang berada di hadapannya saat ini seolah tidak nyata dan hanya ada dalam imajinasi Chaeung saja selama ini. Dunia Chaeung berubah menjadi hitam putih seolah dirinya sedang berada dalam imajinasinya. Yeonsu lalu berkata bahwa Chaeung pasti kesepian saat harus menghabiskan waktu seorang diri di waktu seperti ini. Yeonsu bertanya apa yang Chaeung pikirkan saat menggambar. Apa yang Chaeung pikirkan di sepanjang waktu itu. Dengan masih seperti berada di dalam imajinasinya, Chaeung menjawab bahwa Chaeung tidak pernah memikirkan tentang hal itu. Lalu sambil terus menatap Yeonsu, Chaeung berkata bahwa sepertinya Chaeung tidak pernah memiliki imajinasi yang lebih sempurna dari apa yang dilihatnya saat ini. Selanjutnya, sambil melangkah maju menuju Yeonsu, Chaeung bermonolog bahwa di setiap garis tipis yang digambarnya, di setiap detik yang dilaluinya, di seluruh tahun-tahun yang dilewatinya, di setiap momen itu Yeonsu selalu ada di sana. Kemudian sambil memeluk Yeonsu, Chaeung melanjutkan bahwa di kemudian hari pun Chaeung akan terus menghabiskan waktu-waktunya untuk mencintai Yeonsu. Chaeung terus memeluk Yeonsu, merasakan kehadiran Yeonsu hingga akhirnya mengantarkan Chaeung pada sebuah dunia berwarna yang menegaskan bahwa apa yang dialaminya saat ini bukanlah imajinasinya. Semua ini nyata. Yeonsu benar-benar ada dalam pelukan Chaeung. Chaeung lalu mengajak Yeonsu ke rumahnya dan mereka pun menghabiskan malam indah itu bersama. Di bagian epilog, terlihat Ji-young yang baru pulang ke apartemennya. Sambil membayangkan betapa manisnya hubungan pertemanannya dengan Chaeung, Ji-young bermonolog bahwa jika cinta bertepuk sebelah tangan itu bisa berakhir, maka Ji-young ingin cinta bertepuk sebelah tangannya berakhir sekarang. Karena Ji-young tidak sanggup lagi untuk terus menjadi si brengsek sendirian. Demikianlah Our Beloved Summer episode 12. Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya.